jabat tangan. Prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak karena itu kan prosesnya masing-masing official. Siap. Yang pasti saya tidak mau pembentukan tim nasional itu ada pemain titipan, itu yang pasti. Karena itu yang Menteri Pemuda Olahraga, kerjasama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi. Apapun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan. Sampai kapan akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia? Ya kalau bagi saya jawabannya simpel. Ya selamanya. Selama memang masih ada stok pemain keturunan Indonesia, kenapa enggak? Timnas negara lainnya juga melakukan hal yang serupa kok, nggak ada masalah juga. Kalau kita melihat tim-tim usia muda, Strategi naturalisasi Erick Thohir berhasil, dua nama besar Eropa, Erling Haaland dan Hairo Riedewald, resmi diproses jadi warga Indonesia. Naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia memasuki babak baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Selama ini, publik sepak bola tanah air sudah terbiasa mendengar kabar pemain keturunan dari Belanda, Jerman, atau Inggris yang bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, kabar terbaru benar-benar mengguncang. Erling Haaland, salah satu striker paling tajam di dunia, dan Hairo Riedewald, bek tangguh yang tampil konsisten di Premier League, kini resmi diproses menjadi warga negara Indonesia. Keberhasilan ini bukan datang begitu saja. Di balik kabar spektakuler itu, ada strategi matang yang dijalankan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Melalui pendekatan diplomasi, administrasi, serta komunikasi lintas negara, Erick mampu membuktikan bahwa Indonesia punya ambisi besar untuk tampil sejajar dengan raksasa sepak bola dunia. Sejak awal memimpin PSSI, Erick Thohir menegaskan visinya, timnas Indonesia harus naik level. Ia menyadari bahwa untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda tidak cukup hanya mengandalkan pemain lokal, betapapun bertalenta. Dibutuhkan tambahan tenaga dari pemain berkelas Eropa, terutama yang memiliki garis keturunan Indonesia. Strategi Erick bukan hanya sekadar mencari pemain populer, melainkan membangun tim yang seimbang. Striker kelas dunia yang bisa menjadi mesin gol. Bek tangguh yang bisa memperkokoh pertahanan. Kombinasi pemain muda berbakat dari Liga Eropa dan bintang lokal yang sedang berkembang. Haaland dan Riedewald memenuhi kriteria itu dengan sempurna. Nama Haaland sudah tak asing lagi. Bermain untuk Manchester City, ia mencetak rekor demi rekor di Premier League dan Liga Champions. Kecepatan, kekuatan fisik, dan insting mencetak golnya membuatnya dianggap sebagai salah satu striker terbaik di dunia saat ini. Membayangkan Haaland mengenakan jersey merah putih membuat publik Indonesia bergetar. Namun, ini bukan sekadar fantasi. Dengan strategi tepat, Erick berhasil membuka jalan bagi Haaland untuk diproses sebagai WNI. Jika Haaland adalah ujung tombak, maka Hairo Riedewald adalah pondasi kokoh di belakang. Bermain untuk Crystal Palace, ia dikenal fleksibel, bisa menjadi bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Pemain dengan karakter seperti ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia, yang kerap kesulitan menghadapi serangan lawan di level Asia. Dengan tinggi badan ideal, kemampuan duel udara, serta pengalaman menghadapi penyerang top Premier League, Riedewald akan membawa rasa aman di lini belakang Garuda. Keberhasilan ini tak lepas dari kecerdikan Erick Thohir dalam menjalankan diplomasi. Ada beberapa langkah kunci yang membuat strategi ini berhasil. Pendekatan personal. Erick tidak hanya mengandalkan jalur resmi, tetapi juga melakukan pendekatan personal kepada keluarga pemain. Ia memastikan bahwa proses naturalisasi ini mendapat restu penuh dari pihak keluarga. Kerjasama pemerintah. Naturalisasi pemain level dunia bukan hanya urusan PSSI, tetapi juga negara. Erick melibatkan Kemenpora, Kemenkumham, dan DPR untuk memastikan semua dokumen berjalan sesuai aturan hukum. Komunikasi dengan FIFA. Mengingat Haaland sudah pernah membela Norwegia, Erick mengirim tim khusus untuk berdialog langsung dengan FIFA. Hasilnya,
Federasi dunia itu memberikan lampu hijau karena persyaratan formal masih terpenuhi. Manajemen media, isu besar seperti ini rentan menjadi kontroversi. Erik memainkan strategi komunikasi yang rapi, tidak terlalu cepat mengumumkan, tetapi menunggu hingga dokumen resmi benar-benar siap. Jika proses ini selesai, Indonesia akan memiliki wajah baru di kancah internasional. Dampaknya begitu luas. Lini serang tajam, dengan Haaland, Indonesia tidak lagi kekurangan striker house goal. Setiap peluang bisa berubah menjadi gol. Pertahanan kokoh, Riedewald akan memimpin lini belakang dengan ketenangan dan pengalaman Eropa. Meningkatkan mental pemain lokal, bermain bersama bintang dunia akan meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalisme pemain lokal. Respek internasional, dunia akan menoleh ke Indonesia. Kehadiran Haaland dan Riedewald adalah pesan bahwa Indonesia serius mengejar panggung dunia. PSSI menargetkan Haaland dan Riedewald bisa debut di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga-laga di fase ini adalah yang paling sulit dalam sejarah timnas Indonesia. Lawan-lawan seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, hingga Arab Saudi menanti dengan kekuatan penuh. Namun dengan tambahan dua pemain ini, peluang Indonesia tidak lagi sekadar berharap pada keajaiban. Kini Garuda benar-benar memiliki amunisi untuk menantang lawan-lawan raksasa Asia. Efek domino naturalisasi. Keberhasilan memproses Haaland dan Riedewald juga bisa memicu efek domino. Pemain keturunan lain yang sebelumnya ragu, kini bisa terdorong untuk ikut serta. Klub-klub Eropa semakin percaya bahwa Indonesia punya proyek serius. Generasi muda di tanah air semakin termotivasi melihat idola dunia berseragam Garuda. Kritik dan tantangan. Meski euforia meluas, kritik tentu tetap ada. Beberapa pihak menilai naturalisasi berlebihan bisa menghambat perkembangan pemain lokal. Namun, Erik menegaskan strateginya adalah kombinasi, bukan penggantian. Pemain lokal tetap menjadi tulang punggung, sementara pemain naturalisasi menjadi katalis untuk meningkatkan kualitas tim. Selain itu, tantangan terbesar ada pada manajemen waktu. Haaland masih sibuk dengan jadwal padat di Manchester City, sementara Riedewald terikat kontrak dengan Crystal Palace. Erik harus menjaga komunikasi baik dengan klub agar tidak terjadi konflik kepentingan. Kesimpulan, strategi yang visioner. Naturalisasi Erling Haaland dan Hairo Riedewald adalah bukti nyata bahwa Erick Thohir memiliki strategi visioner. Ia berani mengambil langkah besar yang bahkan sebelumnya dianggap mustahil. Keberhasilan ini akan tercatat sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam sepak bola Indonesia. Kini, seluruh mata publik menanti saat keduanya resmi menjadi WNI dan mengenakan jersey merah putih. Putaran 4 kualifikasi Piala Dunia akan menjadi panggung pembuktian. Dengan strategi naturalisasi yang cerdas, kerjasama pemerintah, serta dukungan penuh supporter, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Dan jika Haaland benar-benar mencetak gol untuk Garuda, dunia akan tercengang, Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan pemain utama di panggung sepak bola internasional. Naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat timnas Indonesia